Hari ini adalah upacara Zuayou untuk Wei Wei. Kami umumkan. Zua ou Dimulé. Wah, Wei Wei Suda Bezar. Pasti dia anak yang manja. Wei Wei, kamu sudah usia menikah. Kamu suka siapa? Kami akan menikahkanmu. Shen Siwei, jangan pilih aku. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Waktu itu kukira dia hanya bercanda. Aku tak menganggapnya serius. Sampai setelah menikah, Pukulaidia, perintah yang mulia putra mahkota. Setelah dipukuli, buang dia ke rumah bordil. Biarkan dia hidup seadanya. Mangir. Mangir. kalian mau apa? Kami diperintahkan Yang Mulia Putra Mahkota untuk membuatmu nyaman. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Di kehidupan berikutnya, ingatlah pelajaran ini. Berani-beraninya mendekati Putra Mahkota. Jika ada kehidupan berikutnya, aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Wei Wei, kamu suka siapa? Katakan saja pada kami. Ini hari Kaisar menikahkan aku. Aku terlahir kembali. Kamutak Perlugugup. Keluarga Shen setia dari generasi ke generasi. Ratusan ayah dan kakak laki-lakinya gugur di medan perang demi kekaisaran kita. Kini keluarga Shen hanya menyisakanmu. Seorang putri, perkawinanmu pasti akan kami urus. Siapapun yang ingin kau nikahi, kami izinkan. Ayah, buat apa ayah tanya lagi? Siapa yang tak tahu, kakak Shen menyukai kakak putra mahkota, sampai-sampai dia seperti kesurupan. Putri kelima, An Yi, di kehidupan sebelumnya, dia juga bilang hal yang sama. Ayah Onda. Masih tanya apa lagi? Siapa yang gak tahu, kakak Shen suka sama kakak putra mahkota. Suka banget, sampai-sampai dia seperti kerasukan. Kalau begitu, biar aku yang memutuskan. Pilih hari baik, kau menikahlah dengan Cie. Waktu itu hatiku penuh sukacita, mempersiapkan pernikahan. Tapi yang kudapat malah penginan dan perlakuan buruk darinya. Dia yang memaksakan pernikahan ini, itu salahnya sendiri. Nona Shen cantik, dan dia sangat menyukaimu. Apa kau benar-benar gak ada rasa suka sama dia sedikit pun? Dia hanya membuatku jijik. Kembali pada Yang Mulia. Hamba tumbuh besar bersama Yang Mulia Putra Mahkota. Tapi hamba menghormati Yang Mulia. Tidak pernah punya pikiran yang melampaui batas. Benarkah perkataanmu? Sepertinya hari ini Kaisar benar-benar berniat menikahkan aku. Kalau tidak menyebutkan nama seseorang, dia pasti tidak akan berhenti. Hamba telah lama menaruh hati pada Pangeran Jing. Jika bisa menikah dan menjadi istri Pangeran Jing, hidup ini tidak akan ada penyesalan. Pangeran Jing adalah adik kandung Kaisar yang sekarang. Juga pahlawan yang membantu Kaisar naik tahta. Tapi kudengar, setahun yang lalu di medan perang, dia tiba-tiba pingsan. Sampai sekarang belum sadar. Benar, tabib mengatakan, Yang Mulia Pandrenjing mungkin akan seperti ini selamanya. Ini mungkin akan merugikanmu. Aku akan memilihkan calon suami yang baik untukmu, dari keturunan keluarga kerajaan lainnya. Hamba berterima kasih atas belas kasih Yang Mulia. Tapi hamba sudah lama mengikapkan sampai di hadapan Buddha. Di hidup ini hanya akan menikah dengan Pangeran Jing. Semoga Yang Mulia mengabulkannya. Karena gadis keluarga Shen ini sangat mencintai paman ke-9. Bagaimana kalau kita kabulkan saja isi hatinya? Di keluargamu hanya tinggal kamu seorang. Pangeran Jing juga masih belum sadar. Pernikahan kalian berdua Akan duru sepnunya oleh permesuri. Terima kasih atas anugerah Yang Mulia. Nona Shen, Yang Mulia telah menyerahkan urusan pernikahanmu kepada Yang Mulia Ratu. Beliau selama beberapa hari ini telah mempersiapkannya dengan sangat teliti. Hari ini akan dipilih hari pernikahan.
Nona diundang khusus ke istana untuk berdiskusi bersama. Aku tidak terlalu paham soal hari pernikahan. Biarlah Yang Mulia Ratu yang memutuskan. Pilihlah saja hari yang baik. Aku tidak masalah. Bahkan di kalangan rakyat jelata sekalipun, jika pihak pria telah memilih hari, tetap harus meminta pendapat pihak wanita. Bukan, Nona Shen? Lebih baik Nona datang saja. Yang Mulia Ratu juga berkata, sudah lama tidak bertemu denganmu. Ingin berbincang-bincang santai denganmu. Baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini, Ratu tidak pernah menyukaiku. Tapi perkataan sudah sampai sejauh ini. Aku juga tidak bisa menolak lagi. Baik. Kalau begitu, merepotkan Nyonya Rong. Hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Semoga Yang Mulia Putra Mahkota sejahtera. Shen Zaiwei, apa menariknya kau melakukan ini? Karena kau akan menikah dengan Paman 9. Jangan lagi mengganggu hamba. Tindakanmu hanya membuatku merasa jijik. Yang Mulia Putra Mahkota, aku sama sekali tidak bermaksud mengganggu Yang Mulia. Pada hari pesta istana itu, aku sudah menjelaskan dengan jelas kepada Yang Mulia, Pawei, aku tidak memiliki perasaan cinta pada Yang Mulia. Benarkah? Kalau begitu, hari ini kau tersesat jalankah, sehingga sampai ke sini, dan kebetulan bertemu dengan hamba? Yang Mulia Ratu yang memanggil hamba perempuan ke istana. Jika tidak percaya, Yang Mulia bisa tanya Nyonya Rong. Jadi, Shen Shiwei, hari ini benar-benar bukan karena aku? Hamba perempuan akan segera menikah dengan Pangeran Jing. Yang Mulia Ratu yang mengurus pernikahan. Hari ini memanggil hamba perempuan untuk memilih hari pernikahan. Yang Mulia Putra Mahkota, jika masih tidak percaya, silakan masuk dan tanyakan pada Yang Mulia Ratu. Paman 9 tidak sadarkan diri. Jika kau menikah ke sana, kau akan menjanda sumber hidup. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia Putra Mahkota. Aku telah lama mencintai Yang Mulia Pangeran Jing. Asalkan bisa menemaninya, entah dia sadar atau tidak, aku rela dengan sepenuh hati. Ayo kita pergi. Jangan sampai membuat Yang Mulia Ratu menunggu lama. Meski senyumannya ramah, hanya saja senyuman itu dangkal. Tidak terlihat begitu tulus. Siwei, akhirnya kau datang. Sipat duduklah di samping Bajinda. Hamba memberi salam kepada Yang Mulia Ratu. Semoga Yang Mulia Ratu selalu dalam keberkahan dan kedamaian. Anak ini selalu begitu sopan. Kenapa hanya kau yang masak sendirian? Yang belia tanyakan adalah, mengapa Chu Linzhou tidak ikut bersamaku? Keluarga jenderal hanya tinggal hamba seorang diri. Tak ada lagi yang menemani hamba datang. Sudahlah, jangan bahas hal yang menyedihkan. Cepat lihat tanggalnya. Sinta Oktober. Itu adalah hari di kehidupan sebelumnya. Aku menikah dengan Chu Linzhou. Katanya hari itu hari baik. Hari pernikahan turun hujan deras. Itu pasti pertanda buruk. Putri Mahkota pasti akan membawa bencana bagi keluarga kerajaan. Bajinda Raza, 19 Oktober adalah hari yang sangat bagus. Bagaimana kalau kita pilih hari ini? Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia Ratu. Tapi hamba rasa 3 Juni lebih baik. Sekarang sudah bulan April, menikah di tanggal 3 Juni. Bukankah terlalu terburu-buru? Memang agak terburu-buru. Tapi aku sangat ingin segera menikahi Yang Mulia Pangeran Jing. Kau budget attack sabar untuk menikah? Kau datang. Kebetulan si Wei ingin menikah tanggal 3 Juni. Tapi Baginda rasa itu terlalu terburu-buru. Lebih baik ditetapkan di bulan Oktober. Coba kau bantu membujuknya. Sejak kecil, si Wei paling mendengarkan perkataanmu. Karena dia begitu buru-buru ingin menikahi Paman ke-9. Buat apa kita menghalanginya? Kalau benar-benar ditunda sampai Oktober, entah bagaimana orang akan membicarakannya di belakang. Yang Mulia Putra Mahkota benar. Kalau begitu, pernikahan di tanggal 3 Juni. Mohon Yang Mulia berkenan hadir. Anakanda masih ada urusan penting. Anakanda pamit undur diri dulu. Baik. Kau juga jangan sibuk sampai larut. Istirahatlah lebih awal.
Oh ya Shiwei. Kau juga tahu, Pangeran Jing sekarang masih tidak sadarkan diri. Mungkin tidak bisa menjemput pengantin ke kediaman jenderal sendiri. Harus mencari seseorang untuk mewakilinya. Menurut aturan, orang yang mewakilinya menjemput pengantin haruslah keturunan bangsawan yang belum menikah. Baginda pikir, lebih baik putra mahkotalah yang pergi. Yang mulia putra mahkota sangat sibuk. Hamba tidak berani merepotkan beliau. Yang mulia ratu, tolong pilih kerabat lain saja. Pangeran Muda Rui tidak buruk. Dia belum menikah, tahun ini 20 tahun. Baik. Cepat kakak Linjo, di sini tidak ada orang. Adik Shiwei, ayo kita pergi. Hari ini kita main sepuasnya. Adik Shiwei, jangan takut. Nanti aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu sedih dan terluka karena hal ini. Entah sudah berapa malam, menangis sendirian dalam diam. Hingga akhirnya, lututku yang terluka itu selalu terasa nyeri. Bahkan mataku menjadi keruh. Sekarang, hidup untuk kedua kalinya, aku tak akan sedih lagi karena dia. Ada urusan apa datang ke istana? Besok adalah hari pernikahan Paman Jiu. Permaisuri bermaksud memilih seseorang dari kerabat untuk mewakili Paman Jiu, menjemput pengantin di kediaman jenderal. Shen Siwei ingin aku yang pergi, ya? Pikiran kecilnya itu, masa aku tidak bisa menebaknya? Kamu datang ke istana hari ini, karena Shen Siwei takut aku tidak setuju, jadi sengaja memintamu jadi juru bicara, kan? Ini... Suruh dia lupakan saja. Aku mustahil pergi ke kediaman jenderal untuk menjemput pengantin. Tapi apa? Sebenarnya maksud permaisuri adalah kakak putra mahkota, karena kakak belum menikah, jadi mewakili Paman Jiu menjemput pengantin. Tapi Nona Shen bilang, tidak ingin merepotkan kakak putra mahkota, jadi permaisuri baru menyuruhku masuk istana. Bilang cukup aku saja yang pergi. Shen Shiwei menolak? Ya. Mungkin, kakak Shen merasa kakak putra mahkota, biasanya terlalu sibuk. Urusan menjemput pengantin juga cukup merepotkan. Tidak seperti aku, orang yang nganggur, setiap hari tidak ada urusan. Kakak putra mahkota, aku masih ada urusan lain, pulang dulu ya. Masih ada apa lagi? Kak, masalah waktu itu, sebenarnya kakak Shen cukup tidak bersalah. Kamu membencinya karena hal itu, tidak adil baginya. Sekarang sampai begini keadaannya, kamu tidak bahagia, kakak Shen juga. Xu Changyu, katamu ada urusan yang harus diselesaikan? Kakak Shen. Changyo, kamu sudah bekerja keras. Kakak Shen. Kakak putra mahkota sakit, sampai sekarang belum sembuh. Changyo, aku sudah tidak peduli dengan putra mahkota. Aku tahu kamu bermaksud baik. Tapi beberapa hal, sudah berlalu berarti sudah berlalu. Orang harus melihat ke depan. Hari ini adalah hari bahagia saya. Senang-senanglah. Dan juga, ketemu lagi lain kali. Ingat, panggil saya istri ke-9. Ayo pergi. Letnan Kejua Istana Jing, Shoshan. Hormat pada istri raja. Tak perlu. Raja sudah tertidur lelap lebih dari setengah tahun, meski agak kurus. Sebenarnya semua baik-baik saja. Sekarang setiap pagi diberi obat sekali. Saat ini cuaca panas. Setiap 2 hari harus dibersihkan badan. Ya. Semua ini dilakukan oleh saya. Tak perlu istri raja khawatir. Saya, di kamar sebelah juga sudah siapkan tempat tidur untuk Anda. Tak perlu. Aku dan Raja sudah jadi suami istri. Mana mungkin tidur terpisah. Mulai malam ini, aku dan Raja akan tidur bersama.
Maaf, menikahi kamu saat kamu tidak sadar. Tapi aku akan jadi istri Jing yang baik. Merawat kamu dengan baik. Putra mahkota sakit beberapa hari. Obat terus diberikan, tapi belum membaik. Jangan anggap saya sirwet. Permaisuri sedang tidak mood. Kalau kamu ketemu dia di saat-saat seperti ini. Jangan salahkan saya tidak menjengkelkan kamu. Zaiwei. Zaiwei. Tuanku, kamu sudah bangun. Jam sudah berapa? Sudah akhir jam Tuanku, permaisuri. Seharusnya sudah kembali dari istana Jing. Hari ini hari apa? Tanggal 3 bulan 6. Raja Jing. Hari bahagia Raja Jing menikahi putri keluarga jenderal. Permaisuri datang. Putra mahkota, kamu merasa lebih baik? Ya. Hari ini, pernikahan Raja Jing dan gadis keluarga Shen sudah selesai. Aku akhirnya bisa lega. Selanjutnya aku harus fokus mengurus pernikahan kamu. Kamu adalah putra mahkota, sudah dewasa. Ayahmu dan semua pejabat di istana, semuanya mengawasimu. Dulu, Shen Siwei itu selalu menghasutmu untuk menyelundup keluar istana. Beberapa kali hampir terjadi masalah. Sejak saat itu aku sudah tidak suka padanya. Waktu itu bukan Shen Siwei yang mengajakku pergi, tapi Cener sendiri yang ingin pergi. Aku tahu kamu waspada dengan keluarga jenderal, jadi tidak berani mengungkapkan kebenarannya. Tapi sekarang keluarga Shen sudah punah, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang dia tahu diri, tidak lagi memaksa dan mengganggu. Ibu, dia bukan. Sudahlah. Kamu istirahat lebih awal, jaga kesehatanmu. Aku punya rencanaku sendiri. Akan kuperkenalkan kamu dengan para putri bangsawan. Selama ibu ada di sini, posisi putra mahkotamu tidak akan direbut siapapun. Nyonya, apakah tadi malam tidurnya tidak nyenyak? Aku agak sulit tidur di tempat baru. Apalagi ada pria tidur di sampingku. Sangat tidak terbiasa. Hampir tidak bisa tidur. Tolong siapkan aku untuk bersiap-siap. Hari ini harus masuk istana. Untuk memberi salam pada Yang Mulia dan Permaisuri. Baik, Nyonya. Shen Zaiwei. Menikah dengan paman kesembilanku. Kamu sangat bangga, ya? Bukan. Jadi kamu tidak senang? Yang kukatakan salah. Masalahnya pada panggilanmu. Yang Mulia Putra Mahkota. Seharusnya kamu memanggilku Bibi Ipar. Kamu berani memanggil namaku langsung? Sungguh tidak tahu aturan. Kamu sangat bangga. Pernikahan ini aku sendiri yang minta. Keinginanku terkabul. Tentu saja aku senang. Yang Mulia Putra Mahkota, bukankah ini pertanyaan yang sudah jelas jawabannya? Yang Mulia sedang sakit. Lebih baik banyak minum obat dan istirahat. Aku akan pergi memberi salam pada Yang Mulia dan Permaisuri dulu. Yang Mulia, Permaisuri, silakan minum teh. Aku dan Pangeran Jing adalah saudara. Sebenarnya kami tidak perlu datang untuk menghormat Dangonte. Kakak tertua adalah seperti ayah, kakak ipar tertua adalah seperti ibu. Ini yang harus aku lakukan. Baik, baik,
Baik, datanglah orang. Cepat, angkat permaisuri Jing. Berrican Tampa du Duc. Di istana hari ini. Para menteri bahkan karena pernikahan ini, semua memuji aku. Mereka bilang pernikahan yang aku pilih bagus. Para pejabat sipil dan militer yang biasanya tidak harmonis, untuk pertama kali menyatukan pendapat. Juga wajar Yang Mulia sangat senang. Permaisuri Jin makan siang di istana saja. Baik. Kieshen. Permaisuri, Anda sudah kembali. Ya, Yang Mulia memberikan jamuan. Makanya pulang agak terlambat. Kalian mau melakukan apa? Permaisuri, sekarang kami harus memberi Wangye minum obat. Bau obat ini. Dan bau di sekitar Chu Huayan tadi malam. Sama sekali. Permaisuri, tunggu sebentar di luar. Kami akan memberi Wangye minum obat dan keluar. Mungkin butuh waktu. Soalnya kondisi Wangye sekarang, memberi obat tidak mudah. Aku ikut bersama kalian. Anda ikut bersama kami? Aku adalah istri sahnya. Merawat dia adalah tugas aku. Hari ini aku ikut belajar. Nanti urusan ini serahkan saja kepada aku. Permaisuri, Wangye tidak sadar, tak bisa minum obat sendiri. Kami harus memaksa memberinya. Terkadang bahkan setelah dipaksa, Wangye juga akan memuntahkannya. Tugas ini memang sulit. Memberi saja, aku lihat. Hyushan, kamu memberi seperti ini. Sebagian besar tumpah. Biarkan aku saja. Permaisuri, kami akan segera mundur. Kenapa harus mundur? Bukankah Anda mau memberi Wangye minum obat? Jika kami orang bawahan ada di sini. Anda mungkin tidak nyaman, dan juga tidak sesuai aturan. Memberi obat saja. Apa yang tidak boleh dilihat? Bukankah Anda akan memberi Wangye minum obat mulut ke mulut? Memberi Wangye minum obat? Ah, ngomong apa? Mana ada aturan seperti itu? Masih tidak turun? Huaian, kamu bisa mendengar aku? Tubuhmu memang lemah. Permaisuri, Anda memang hebat. Karena memberi obat tidak lancar lagi. Butuh waktu lama untuk pulih. Di hidup ini, karena aku sudah menikah dengan kamu. Tak bisa biarkan kamu mengalami kesulitan ini lagi. Yang Mulia. Mengapa Yang Mulia harus berjalan kaki ke pesta istana? Lagi pula, kondisi Yang Mulia belum pulih sepenuhnya. Tidak apa-apa. Keluar menghirup udara segar juga baik. Bagaimana kabar dari istana Jing? Hamba dengar orang-orang bilang, Nona Shen, maksud hamba, Permaisuri Jing sangat tangguh. Tidak hanya merawat Yang Mulia Jing siang malam, bahkan, mengelola istananya dengan teratur rapi. Apakah dia benar-benar tidak menyesal? Tidak hanya itu. Beberapa hari lalu, bibi dari pihak ibu Yang Mulia Jing, mengandalkan statusnya sebagai orang tua, ingin menindas Permaisuri Jing. Tapi hanya dengan beberapa kata dari Permaisuri Jing, dia langsung mundur ketakutan. Sungguh menunjukkan wibawa sebagai nyonya utama istana. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mencela. Yang Mulia, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Pesta istana akan segera dimulai. Permaisuri Jing tiba. Shen Zaiwei, apakah kau benar-benar baik-baik saja di istana Jing? Berkah dari Yang Mulia Putra Mahkota. Aku hidup dengan baik. Baik? Menjaga seseorang yang tidak sadarkan diri. Melakukan pekerjaan pelayan setiap hari. Inikah yang kau sebut baik? Yang Mulia Putra Mahkota keliru. Aku menikahi Pangeran Jing dengan sukarela. Meski dia tidak sadar. Tapi aku tahu dia orang baik. Layak untuk kuperlakukan dengan baik. Tidak seperti beberapa orang, tampak luar mengkilap, tapi di dalamnya dingin dan tak berperasaan. Sudahlah,
Hari ini adalah pesta keluarga. Jangan bicarakan hal-hal yang merusak suasana. Xiwei, kamu merawat Pangeran Jing dengan sangat baik. Beta mendengarnya dan sangat terharu. Yang mulia terlalu memuji. Ini semua adalah kewajiban hamba. Bagus. Mari segera duduk. Putra mahkota, kamu juga duduk. Silakan duduk. Fuan, ini adalah buku langka yang kamu beri catatan sendiri saat menumpas pemberontak di barat laut dulu. Sekarang kubacakan untukmu. Pangeran. Xiwei. Apa kamu terus menunggu di sini? Tabeb. Baik, aku tidak terburu-buru. Pangeran, kamu juga jangan panik. Xiwei, sebenarnya sejak hari aku pingsan, aku bisa merasakan segala hal di sekitarku. Perawatan Kyushin, Katsian orang lain. Serta kata-katamu yang kau ucapkan di telingaku setiap hari. Semuanya kudengar dengan jelas. Pada hari pesta istana itu, kau bilang mencintaiku. Aku sama sekali tidak tahu. Kata-kata yang kutunggu selama bertahun-tahun ini. Ternyata kudengar dalam keadaan seperti ini. Menunggu selama bertahun-tahun. Itu saat kamu berusia 10 tahun. Aku tidak apa-apa. Badan Basakuyop begini tidak apa-apa, dan tadi kamu menggelepa-gelepa di dalam air. Itu aku sedang menari. Anak perempuan keluarga jenderal tidak takut air. Haha, sikapmu yang keras kepala dan penuh semangat itu. Zeyak itu terukir di dalam hatiku. Kemudian aku sering bertempur di medan perang. Tapi selalu menyuruh orang mencari kabarmu. Aku tahu kamu suka menunggang kuda dan memana. Tahu kamu menjahit sendiri gaun pengantinmu. Ingin menikah dengan putra mahkota. Itu semua sudah berlalu. Aku juga tahu. Kamu sangat menderita di Istana Timur. Aku pun tahu bahwa kamu sama sepertiku. Kita semua telah kembali. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak berdaya. Di kehidupan ini, aku takkan biarkan kau menderita sedikit pun. Dulu aku yang minta ditugaskan ke barat laut. Pertama, untuk mengamankan perbatasan bagi Baginda. Kedua, ingin meraih prestasi yang cukup sebelum kamu dewasa. Lalu aku akan memohon Baginda untuk menikahkan kita. Tapi aku tak menyangka. Akan diserang diam-diam tepat sebelum kemenangan. Hingga terjebak dalam koma. Siapa yang menyusun rencana jahat itu? Orang kepercayaan di sisi Chu Linzhou. Chu Linzhou? Dia takut prestasiku mengalahkannya. Dan lebih takut aku kembali akan merebutmu. Dulu ayah dan kakakmu gugur di medan perang. Bukan semata-mata karena pertempuran sengit. Melainkan ada orang yang sengaja membocorkan rute perjalanan pasukan. Orang itu adalah keluarga ibu dari Chu Linzhou. Benarkah ini? Benar. Dia selalu mengira kematian ayah dan kakakmu ada hubungannya denganku. Lalu dia melampiaskan amarahnya padamu. Dan lebih membenci perasaanku padamu. Memaksakan pernikahan denganku, itu sudah seharusnya dia terima. Nona Shen memang cantik. Dan sangat menyukaimu. Apakah kau benar-benar tak punya rasa suka sedikit pun padanya? Dia hanya membuatku merasa jijik. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Ternyata semua ini berasal dari kesalahpahaman dan konspirasi yang direncanakan matang. Di kehidupan sebelumnya, saat Xiwei menemukanmu, kau sudah tewas dengan tragis. Setelah aku menyelidiki kebenarannya di tempat hiburan malam, aku melaporkan semuanya pada Baginda. Keluarga ibu Chu Linzhou dihukum mati seluruhnya. Dia juga dicopot dari posisi putra mahkota.
Die Kurung di Istana Timur. Sampai akhir hayatnya. Di kehidupan ini, aku tak akan membiarkanmu meneteskan air mata lagi. Berani-beraninya merencanakan kejahatan pada pejabat setia. Manga des Conquiadas Negara. Sungguh kejahatan yang sangat besar. Sampaikan titah kepada keluarga Ibu Chulinzu. Bukti kejahatan mereka sudah jelas. Tipuan. Ternyata semua ini hanyalah tipuan belaka. Aku malah menjauhkan orang yang tulus padaku dengan tanganku sendiri. Tidak. Sebelas Wei, aku tahu aku salah, benar-benar tahu salah. Dulu aku tertutup mata hati, tertipu oleh fitnah, hingga memperlakukanmu dengan buruk. Beri aku kesempatan sekali lagi ya, aku akan menebusnya seumur hidupku. Chulinzu. 11 Wei sekarang adalah istriku. Kau harus memanggilnya Bibi. Perseteruan masa lalu tak akan kupermasalahkan. Tapi jika kau masih terus mengganggu, jangan salahkan aku tak mengindahkan hubungan paman dan keponakan. Aku menikahi Pangeran Jing, bukan karena emosi sesaat, tapi pilihan setelah pertimbangan matang. Dia memberiku kebaikan di saat aku paling putus asa. Kini bahkan berbagi suka duka bersamaku. Yang Mulia Putra Mahkota. Antara kita berdua, teleputus sejak kau bilang lebih baik mati daripada menikahiku dulu, sudah berakhir. Kini kebenaran telah terungkap. Penyesalanmu yang katanya itu hanyalah ketidakrelaan dan rasa bersalah. Bukan kecelasan. Antara kita sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Dengan restu langit dan mandat rakyat, titah Kaisar, Putra Mahkota, Chulinzu dicabut jabatannya sebagai Putra Mahkota, Dinujarahi Jiler Pandrenjun, dan berangkat ke wilayah kekuasaannya, dilarang kembali ke ibu kota seumur hidup. Aku yang salah. 11 Wei. Terima kasih karena mau menungguku bangun. Mau menemaniku melewati semua ini. Aku yang harus berterima kasih. Terima kasih karena selalu diam-diam menjagaku. Memberikanku cahaya dan harapan setelah terlahir kembali. Di sisa hidupku nanti, aku pasti akan melindungimu dengan aman sepanjang hidup. Tidak ada kekhawatiran. Dirimu yang ada di depan mata ini adalah tujuan terindah dalam hidupku.